Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahida syuhuri Ramadan wa duma qadrahu wa rafa'ahu bilailati fiha nuzulul Qur'an. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك الحنان واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الايات والبرهان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد هادي للإيمان وعلى آله وصحبه ذوي الإرفان. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والألان وافعلوا الخيرات لعلكم تفلحون. تقروا ليلة القدر في الوتر من الأسر الأواخر من رمضان من قام فيها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu berusaha meningkatkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bukan sekadar takwa yang hanya menjadi hiasan bibir saja, melainkan takwa yang disertai dengan petunjuk Al-Quran. Takwa kepada Allah yang dilandasi petunjuk Al-Quran akan dapat menumbuhkan amal soleh dan kesemangatan dalam beribadah. Terlebih lagi di bulan Ramadan sekarang ini, dan sekaligus menjadi benteng dari semua godaan syaitan yang menjerumuskan pada kekufuran, kesesatan dan kezaliman. Dengan begitu kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan lahir batin di dunia sampai akhirat kelak, di mana kehidupan yang demikian itu adalah dambaan setiap muslim. Kesemangatan, kegembiraan dan ketekunan ibadah adalah mutlak diperlukan bagi siapa saja yang menambahkan keberhasilan meraih ketakwaan, terlebih lagi bagi orang Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan pada 10 kedua ini. Dengan memasuki 10 kedua ini berarti kita sekarang berada dalam suasana memperingati nuzul Quran, memperingati turunnya Al-Quran. Peringatan ini sangat penting bagi kaum muslimin karena peristiwa nuzul Quran ini adalah peristiwa yang membawa perubahan dunia, melahirkan tatanan dunia baru, membawa harapan baru dan mengangkat harkat dan martabat umat manusia ke arah kehidupan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Kita memperingati nuzul Quran ini karena kita berkeyakinan bahwa Al-Quran diturunkan Allah melalui malaikat Jibril pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau bertahannud di Gua Hira. Peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali itu tepatnya terjadi pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Penetapan peristiwa nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan ini dipertegas oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir." Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yakni Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari pertemunya dua pasukan, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Furqan ialah pemisah antara yang hak dan yang batil. Yang dimaksud dengan hari Al-Furqan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kalangan orang kafir, yaitu hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Sebagian mufassirin berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan pada hari permulaan turunnya Al-Quranul Karim
pada 17 Ramadan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, memperingati nuzul Quran tidak cukup hanya sekedar menyelenggarakan pengajian umum atau membaca Al-Quran secara bersama-sama dalam satu tempat dengan cara seremonial tertentu. Lebih penting dari itu adalah seberapa besar hikmah yang dapat kita serap dari peristiwa nuzul Quran ini. Paling tidak kita harus mengetahui apa sesungguhnya fungsi diturunkannya Al-Quran dan bagaimana upaya kita agar dapat mengamalkan petunjuk Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci jelas mempunyai fungsi multidimensi. Di antaranya adalah sebagai petunjuk, yakni Al-Huda, pemisah antara yang hak dan yang batil, yakni Al-Furqan, penjelas, yakni Al-Mubayyin, pengarah kepada setiap yang berguna, yakni Ar-Rasyid, sebagai bukti kasih sayang, yakni Ar-Rahman, penerang kehidupan, yakni An-Nur, obat batin yakni syifa dan lain sebagainya. Semua itu membuktikan betapa agungnya kitab suci Al-Quran ini. Dengan kebenarannya yang universal, ini merupakan konsep dasar sebagai pegangan hidup menuju kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Melihat begitu tinggi dan agungnya kitab Al-Quran, sebagai umat Islam kita harus lebih tergugah untuk memahaminya, merenunginya, merenungi isi kandungannya dan menjadikannya sebagai dasar pedoman hidup. Rasulullah SAW berpesan melalui sabdanya, man qara'al Qur'ana fastadharahu fakhalla khalalahu wa karrama kharamahu adkhalahul jannata wa saffa'ahu fi asratin min ahli baiti kulluhum qad wajabat laumun nar. Barang siapa membaca Al-Quran lantas bersikap hati-hati, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga dan memberi syafaat pada 10 keluarganya yang telah ditetapkan masuk neraka. Al-Quran juga memuat informasi orang-orang terdahulu, orang-orang yang hidup di akhir zaman, dan juga mengatur berbagai macam permasalahan hukum bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quranu khabaru man qablakum wa naba'u man ba'dakum wa hukmum ma bainakum. Al-Quran di dalamnya termaktub informasi tentang orang-orang sebelum kamu, berita tentang orang-orang setelah kamu, dan hukum sesuatu yang terjadi di antara kamu. Maka marilah kita jadikan Al-Quran sebagai rujukan dan pegangan dalam gerak kehidupan, agar setiap gerak dan langkah kita senantiasa berada pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, dan terhindar dari jalan yang sesat, jalan yang dimurkai oleh Allah. Maka dari itu, untuk mendapatkan petunjuk Allah melalui Al-Quran, hendaklah kita senantiasa membacanya dan memahami isi kandungannya. Dengan senantiasa membaca dan menggali isi kandungannya, di samping mendapatkan pahala dari Allah, kita akan senantiasa mendapatkan nilai tambah darinya. Kita harus senantiasa mendekati, mengkaji, mempelajari, dan mengaktualisasikan kebenarannya dalam kehidupan. Dengan membacanya saja secara kejiwaan dapat menjalin pertalian antara pengajian si pembaca dengan penciptanya. Rasulullah SAW ketika sahabat Mu'adz bin Jabal memohon wasiat dari beliau dalam suatu perjalanan, idza aradtum aisha syuhada'i wa mauta syuhada'i wan najata yaumal khasri wadh-dhalla yaumal kharri wal huda wa atimu qira'atal Qur'an fa innahu kalamur rahman wa khiftum minasyaitan wa rujhanum fil mizan.
Kalau kamu menghendaki kehidupan orang-orang yang berbahagia, kematian orang-orang yang mati syahid, selamat pada hari perkumpulan yakni di mahsyar, keteduhan hari yang panas di akhirat, petunjuk dari kesesatan, maka langgengkanlah membaca Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran itu kalam Tuhan yang Maha Pengasih, benteng pelindung dari syaitan dan menambah nilai timbangan amal kebajikan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bagi kaum muslimin terutama yang hidup di abad modern sekarang ini, di mana berbagai macam pengaruh masuk dan mengalir deras ke dalam lingkungan masyarakat Islam, berbagai macam godaan, tujukan, rayuan syaitan mengintai setiap saat. Musuh-musuh Islam tiada pernah henti melancarkan serangan dengan berbagai tipu muslihat dan kelicikannya. Maka tidak ada lain jalan untuk mempertahankan keimanan, menghindari kesesatan, kecuali kembali pada Al-Quran. Tetap berpegang teguh dan berdoa pada Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan, in istamassaktum bima kitaballahi wa sunnatur rasul." Kutinggalkan untuk kamu dua perkara, tidaklah kamu tersesat untuk selamanya jika kamu berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni al-hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diperkuat dengan firman Allah, "Inna hadzal Qur'ana yahdil lillati aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira pada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar, yakni Quran surat Al-Isra ayat 9. Al-Quran adalah pedoman hidup yang sudah pasti dijamin kebenarannya dan tidak ada peraturan lain yang sanggup menandinginya. Al-Quran berisi tuntunan, peraturan yang wajib kita taati, ketentuan yang terlarang bagi kita untuk mengerjakannya. Tegasnya Al-Quran adalah pedoman dan cahaya hidup yang menerangi kegelapan yang menyesatkan, sebagaimana firman Allah, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati lan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Quran surat Ibrahim ayat 1. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dari pemaparan di atas sedikit banyak yang kita ketahui sebagian dari fungsi Al-Quran. Dan setelah kita ketahui fungsinya, maka wajiblah bagi kita untuk mentaati semua isi dan kandungannya, yakni dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah serta meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Sebagai umat Islam, kita juga wajib menghormati dan memuliakan kedudukan Al-Quran dalam arti seluas-luasnya sampai kepada pemeliharaannya, karena Allah sendiri memuliakannya dengan menjaganya dari jamahan tangan-tangan kotor yang bermaksud untuk melenyapkan Al-Quran. Firman Allah SWT, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Penghormatan terhadap Al-Quran tidak hanya dalam arti sempit, tetapi yang penghormatan sebagaimana dikehendaki oleh Allah, yaitu melaksanakan serta mengamalkan isi kandungannya. Penghormatan seperti inilah
yang nantinya akan menimbulkan kesadaran adanya keharusan mencari pegangan yang mampu menyelamatkan diri dari kehancuran, sehingga nantinya akan mendapatkan syafaat berkat Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyafi'un wa makhilun musaddaqun man ja'alahu amama'ah qatahu ilal jannati wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Quran adalah penolong yang memberi pertolongan dan pembela yang dibenarkan, maka barang siapa yang menempatkannya, yakni menjadikannya sebagai imam, yakni di mukanya, maka ia menuntunnya ke surga, dan menjadikannya, yakni menempatkannya di belakang, maka ia akan menyeret ke neraka. Hadis rawahu Ibnu Majah. Oleh sebab itu, melalui momentum peringatan nuzulul Quran ini, kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita gairahkan kembali kitaan kepada Al-Quran dengan senantiasa membaca, mengkaji, menggali isi kandungannya, dan berusaha untuk mengamalkannya. Semoga kita, dengan berkah cintaan dan berpegang teguh pada Al-Quran, kehidupan kita selalu diliputi kebahagiaan, keselamatan, dan ridho Allah semenjak di dunia sampai di akhirat nanti. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.